Ada sebuah indikator yang cukup powerful tapi tidak populer di kalangan para trader. Halo trader, setelah sekian purnama akhirnya saya bisa kembali mengupload video. Kita akan bercerita tentang SSL channel kali ini. Indikator teknikal yang tidak populer. Selalu ingat, kita akan lebih diuntungkan jika kita menggunakan sesuatu yang tidak populer. Dan tidak lupa saya sampaikan kepada teman-teman yang baru menonton channel saya dan langsung menonton video ini. Apabila teman-teman adalah pemula, saya sarankan untuk menonton dulu video di playlist pemula. Saya sudah siapkan playlist untuk masing-masing kategori. Karena jika langsung menonton video ini, mungkin teman-teman akan mendapat beberapa istilah yang asing. Dan kalau teman-teman adalah trader yang berpengalaman, mungkin juga bisa mencoba menonton dulu dari awal playlist ini, playlist technical analysis, atau dari playlist money management. Apalagi untuk pemula, money management wajib teman-teman tonton. Kenapa? Sedikit spoiler, di salah satu video dalam playlist money management saya menyinggung tentang hal ini. Kita misalkan ada Anda dan saya. Kemudian Anda adalah orang yang pada umumnya yang selalu giat mencari-cari, menonton, dan mendalami technical analysis. Supaya Anda bisa mengetahui kapan saat yang paling tepat membeli saham. Sehingga dalam trading pada saham yang sama, entry position Anda 2 kali lebih baik dari saya. Artinya potensi keuntungan Anda 2 kali lebih besar dari saya. Masih potensi ya. Tapi money management saya 2 kali lebih baik dari Anda. Percaya atau tidak, di hasil akhir secara keseluruhan trading, saya akan mengalahkan Anda dengan telak. Sorry ya para fans Barcelona. Kenapa bisa demikian? Karena dalam trading itu hal yang penting bukan hanya kapan kita membeli saham. Kita harus mengatur modal kita harus tahu kapan kita keluar, dan kita harus tahu cara menghindari kerugian. Dan semua itu ada di money management. Kita hilangkan dulu gambarnya ya, supaya nggak ada yang sakit hati. Kemudian saya sarankan teman-teman juga untuk menonton video podcast saya yang berjudul Belajar dari Kasus Yuska dan Kenaikan Harga Emas. Karena di video itu saya sedikit memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di pasar saham dan pasar trading yang lain. Kenyataannya adalah seperti gambar ini. Kita adalah sang skeleton atau tengkorak yang ada di sebelah kiri, dan lawan kita memiliki tubuh dan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Mungkin teman-teman jadi melihat bahwa kenyataan trading tidak secerah yang teman-teman kira. Memang susah, tapi bisa kita pelajari. Kita tidak harus mengalahkan orang bertubuh besar ini, tapi kita bisa memanfaatkan kekuatan dan tubuhnya yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Kita hanya perlu tahu cara bermainnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah menyinggung kalau kita akan menggunakan 6 jenis fungsi indikator ini dalam trading ala trader baik hati. Halah. Dan sesuai janji saya, perlahan-lahan jenis indikator tersebut akan kita buka. Dan kita akan buka satu kali ini, yaitu indikator nomor 3, yang adalah confirmation indicator. Bukan berarti SSL channel adalah confirmation indicator ya. Tapi di video ini ketika saya mendemokan SSL channel, saya akan menunjukkan kenapa kita butuh confirmation indicator. Jadi apa saja ceritanya kali ini? Kita akan cerita tentang apa itu SSL channel dan cara menggunakannya. Hanya 2 itu. Informasi yang lain nanti sambil jalan saja saya ceritakan ya. Langsung saja, apa itu SSL channel? SSL channel adalah kombinasi dari 2 moving average dengan menggunakan 2 nilai acuan yang berbeda pada masing-masing moving average-nya. Nilai acuan yang pertama pada moving average yang pertama yang merupakan garis atas itu menggunakan nilai high. Nilai acuannya menggunakan nilai high. Sedangkan nilai acuan yang kedua di garis bawah itu menggunakan nilai low.
Dan SSL Channel membantu kita membaca perubahan tren. Ketika garis hijau mulai berada di atas garis merah, maka itu adalah tanda dimulainya tren bullish. Itu adalah kepercayaannya si SSL Channel ini. Langsung saja kita lihat di grafik real. Oke, kita coba melihat saham Indofood. Dan kita coba taruh indikator SSL Channel di sini. SSL Channel. Kemudian kelihatan terlalu rapat. Kita tinggal atur berapa periode yang kita mau. Saya coba 60. Dalam mencari indikator yang sesuai untuk teman-teman, teman-teman harus mencoba-coba variabel dari indikator tersebut supaya kita bisa mencari mana yang paling sesuai variabelnya ketika menggunakan indikator ini. Seperti di sini dia masih membingungkan. Saya coba besarkan lagi, kita coba 4 bulan, 120. Oke, sedikit agak lebih jelas. Oh, tanda yang lama masih ada. Saya hapus deh. Oke. Bagaimana caranya kita menggunakan SSL Channel? SSL Channel tidak cocok digunakan untuk day trading. Kita akan daily trading. Artinya kita selalu bertransaksi 1 hari setelah indikator itu muncul atau sinyalnya muncul. Oke, sinyal indikator buy ketika kita menggunakan SSL Channel adalah ketika garis hijaunya sudah di atas garis merah. Dan garis hijau akan menjadi di atas garis merah ketika harga sahamnya closing di atas garis pertama, garis yang atas. Makanya di sini adalah titik perubahan si garis hijau menjadi di atas. So, kita baru akan bertransaksi di hari berikutnya, yaitu di tanggal 7 Januari 2016. Dan baru akan menjualnya ketika garis hijaunya sudah menjadi di bawah, yaitu di sini. Garis hijau menjadi di bawah di tanggal 11 November. Jadi kita baru menjualnya di hari berikutnya. Seperti itu kurang lebih cara pakainya. Kemudian tadi saya bilang kenapa SSL Channel ini bisa menunjukkan kalau kita butuh confirmation indicator. Supaya kita terhindar dari hal ini. Ini bisa kita bilang sebagai fake signal. Karena dia naik kemudian turun lagi. Confirmation indicator yang baik akan menghindarkan kita dari bertransaksi di posisi-posisi seperti ini. Oke, kita coba pakai si SSL di saham lain. Kita coba SMGR, Semen Gresik. Naik juga di sini ya. Ya, sudah kita mulai dari sini deh. Saya coba dari sini aja supaya saya bisa menunjukkan kita replay dulu dari sini. Oke. Saya akan menggunakan 2 indikator. Kita akan menggunakan SSL Channel dan tentunya satu indikator yang tidak pernah lepas dari window saya adalah ATR. Kita akan melakukan transaksi ketika harganya closing di atas garis pertama, yang artinya garis hijau sudah mulai berada di atas garis merah. Tapi dengan syarat harga opening hari selanjutnya tidak lebih dari 1 ATR di atas garis hijau. Seperti biasa. Oke, kita coba. Kita next, kita tunggu sampai garis hijaunya di atas garis merah. Yap, hari ini dia closing di atas garis pertama. Garis hijaunya sudah mulai berada di atas.
Tapi, saya tandai dengan horizontal. Dia closing di sini dan garis hijaunya ada di sini. 11.000 dan 10.350, selisihnya 650, ATR-nya 336. So, kalau besok harganya lebih dari 1 kali ATR, ya kita tidak akan beli. Kita next. Harga terendahnya 10.700. Berarti selisihnya 350. ATR-nya 335. Kita akan melewatkan trading ini sampai nanti terulang lagi. Kurang lebih seperti itu cara menggunakannya. Langsung aja kita next. Ya, dia turun lagi. ATR cukup membantu kita menghindarkan dari hal-hal seperti ini. Sorry, saya kelewatan. Harusnya di sini dia sudah, garis hijaunya sudah di atas garis merah, jadi kita harusnya beli di opening hari berikutnya, yaitu di 10.500. Karena garis hijaunya 10.475, selisihnya 25, dan ATR-nya 382. Kita beli, saya hapus dulu garisnya. Saya tandai garis ini sebagai titik buy kita. Oke, kita coba. Harganya naik, kemudian jangan lupa kita pakai scale out. Scale out kita adalah 2 kali ATR dari harga beli kita. 10.500 2 kali ATR 382, kurang lebih 764 ya. Betul gak? Iya betul. 764. 10.500 tambah 764 berarti 11.264. Ya 75 lah ya. Atau jangan serakah-serakah, kita 250. 11.250. Kita scale out di sini. Saham kita sudah kita lepas 50%. Kemudian cut loss sudah kita pindahkan ke titik buy kita. Kita lanjutkan. Boom, dia menyentuh cut loss kita. So, kita dapat 2 kali ATR sebanyak 50% dari pembelian saham kita. Kita lanjut. Sahamnya turun lagi. Ini saya hapus dulu. Next. Dia closing di tanggal 2 April. Kita harusnya beli karena ini pasti di bawah. Ya, ATR-nya 391. Kita pasti beli di sini. Kita beli karena harga openingnya di bawah 1 kali ATR ya. Kurang dari 1 kali ATR. Oke, 10.625, 391 kita anggap 400, berarti 800 target scale out kita. 11.425. Besar juga ya. Yakin ya akan kena. Kita lihat aja. Boom. Cut loss-nya kita buatnya kalau dia sudah garis hijaunya di bawah saja ya. Lanjut. Boom. Kita cut loss di hari berikutnya. Yap, kita cut loss di sini. Sebelumnya kita untung 700 sebesar 50%. Sekarang kita rugi berapa itu? 375. Inilah gunanya
confirmation indicator, menghindarkan kita dari yang seperti ini. Kita tidak menggunakan confirmation indicator sekarang. Oke, lanjut. Nggak naik-naik ya. Pelan-pelan. Closing. Kita nilai garis hijaunya 9.210, closingnya 9.400, artinya selisihnya 190. ATR-nya 471, berarti kita harusnya beli di hari berikutnya kalau di bawah 1 kali ATR kira-kira. Oke, hari berikutnya di bawah 1 kali ATR kita beli di opening. Jadi kita terpaksa beli di atas. Oke, kita lanjutkan. Cut loss kita seperti biasa kalau sudah memotong. Scale out kita 9.400. Posisi ATR-nya 420, berarti 840. Berarti kita akan taruh scale out-nya di... Oke, kita buat 10.205. Kita jalankan dulu. Ya, kita cut loss lagi. Kita cut loss di... openingnya di sini. Mempertipis kerugian kita. Kita rugi 400. Oke. Kebayang ya gimana menyusahkannya si SSL ini kalau tanpa confirmation indicator. Di opening lagi, turun lagi. Ya, begitulah selanjutnya. Silakan dilanjutkan sendiri ya. Sekian ceritanya. Selamat mencoba, selamat belajar. Good luck, happy trading.